Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Sendri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas materi mengenai menentukan pikiran utama pada teks non-fiksi di kelas 5 semester 1. Pertama-tama, simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Anak-anak, apa sih pikiran utama itu? Pikiran utama adalah gagasan pokok yang berisi inti sebagai dasar di dalam suatu paragraf. Pikiran utama disebut juga gagasan utama, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Setiap paragraf memiliki satu pikiran utama sebagai sebuah kalimat utama yang merupakan inti dari sebuah bacaan. Selanjutnya, apa itu kalimat utama? Dilihat dari asal katanya, kalimat utama berarti kalimat yang memuat inti dari sebuah penggalan cerita atau paragraf yang memuat semua isi. Di dalamnya memuat pikiran utama, ide pokok, gagasan utama, atau pokok pikiran. Ciri-ciri kalimat utama. Pertama, mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lainnya. Selanjutnya, dibentuk tanpa kata sambung. Dan yang terakhir, pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Berikut merupakan perbedaan kalimat utama berdasarkan letaknya. Yang pertama, paragraf deduktif atau kalimat utama terletak di bagian awal. Yang kedua, paragraf induktif atau kalimat utama terletak di bagian akhir. Dan yang terakhir, paragraf campuran atau perpaduan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Karena campuran, maka kalimat utama ada dua. Yang pertama di awal paragraf dan yang kedua berada di akhir. Bacalah teks non-fiksi yang berjudul Ekosistem berikut ini. Baca dengan cermat dan teliti ya. Setelah kalian selesai membaca teks non-fiksi yang berjudul Ekosistem di atas, tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan tersebut pada tabel di bawah ini. Baiklah anak-anak, berikut merupakan pembahasan paragraf pertama dari teks bacaan yang berjudul Ekosistem di atas. Kita baca sama-sama yuk. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang
yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Berikut adalah pikiran utama dari paragraf pertama di atas, yaitu terdapat dalam kalimat pertama. Semua makhluk hidup membentuk lingkungan tertentu untuk membentuk informasi penting yang terdapat di dalam paragraf tersebut adalah sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tak hidup atau abiotik. Paragraf kedua, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan untuk membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Berikut ini merupakan pikiran utama yang terdapat dalam paragraf tersebut, yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Selanjutnya, informasi penting yang terdapat di dalam paragraf tersebut adalah cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan. Paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Berikut merupakan pikiran utama dari paragraf di atas, yaitu bagian makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, informasi penting yang terdapat di dalam paragraf di atas adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Paragraf keempat, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Pikiran utama paragraf di atas terdapat dalam kalimat pertama, yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Selanjutnya, informasi penting yang terdapat di dalam paragraf di atas adalah tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput.
Terima kasih anak-anak hebat. Kalian telah belajar dengan baik. Sampai bertemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.